sahabat sejarah, perkenalkan nama saya Niken Triwulansari. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal sejarah Masjid Tegal Sari. Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Reog atau Bumi Reog, karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reog. Banyak sekali objek wisata yang ada di Ponorogo, salah satunya adalah Masjid Tegal Sari. Masjid Tegal Sari merupakan bagian cagar budaya di Kabupaten Ponorogo. Masjid Tegal Sari dibangun pada tahun 1742 Masehi yang terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid Tegal Sari adalah pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pada masa itu, di masjid ini pula didirikan pesantren Tegal Sari yang amat sangat tersohor dan mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito, seseorang pujangga Jawa yang masyhur dan tokoh penggerak nasional Hos Cokro Aminoto. Pada awalnya, ukuran masjid ini relatif kecil. Konstruksi masjid diperluas lagi oleh cucu Kiai Hasan Besari, yaitu Kiai Hasan Besari, agar menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Kiai inilah yang sukses mengislamkan penduduk Ponorogo sampai ke lereng Gunung Lawu. Menurut kisah penduduk setempat, pembangunan masjid ini diwarnai dengan sedikit masalah. Konon tiang yang terbuat dari kayu jati tidak mampu berdiri tegak. Dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari, kayu itu pun ditampar dan anehnya, kayu itu tiba-tiba berdiri, yang akhirnya menjadi tiang utama dari Masjid Tegal Sari. Tidak hanya itu, ada satu tiang yang berada di pojok masjid tidak mampu ditancapkan ke tiang lainnya. Pasalnya, tiang itu kurang tajam ujungnya, dan lagi-lagi, dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari, dengan memijat kayu sampai ujung menjadi lancip, alhasil tiang pun mampu ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa memakai paku. Ini adalah bukti bahwa orang zaman dahulu kesaktiannya sungguh luar biasa. Masjid ini berarsitektur Jawa, memiliki 36 tiang dan atapnya berbentuk kerucut. Jumlah tiang yang mengandung arti yaitu jumlah wali songo atau wali 9, sosok penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan atapnya berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan Masjid Tegal Sari terdapat batu pancik, dan konon katanya diambil dari kerajaan Majapahit setelah keruntuhan kerajaan. Jadi secara filosofis mengandung arti bahwa masyarakat yang menganut ajaran Hindu waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Seiring berdirinya Masjid Tegal Sari dan pondok pesantren itu sudah berada di bawah kendali kerajaan agama Islam yang disebarkan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari.
Dalam kompleks Masjid Tegalsari juga terdapat Dalem Ageng, yang dimana Dalem Ageng ini merupakan rumah dari Kiai Ageng Besari yang masih terawat hingga saat ini. Selain itu, dalam kompleks tersebut terdapat kompleks makam Kiai Ageng Hasan Besari. Masjid Tegalsari memiliki nuansa spiritual yang sangat kental, sehingga tidak heran apabila Masjid Tegalsari sendiri sering dikunjungi oleh wisatawan domestik luar kota, provinsi, hingga pulau yang berbeda. Bahkan, pada malam hari Jumat, pengunjung yang datang ke Masjid Tegalsari lebih banyak dari hari-hari biasanya. Dan juga pada hari-hari tertentu, pengunjung bisa mencapai jumlah ribuan, seperti pada bulan Ramadan, masjid maupun makam Kiai Ageng Muhammad Besari akan sangat ramai oleh peziarah, apalagi ketika diadakan acara i'tikaf atau Qiyamul Lailatul Ramadan setiap malam ganjil pada akhir bulan Ramadan. Kemudian ada sholat sunnah setiap malam Jumat pertama bulan Rajab, sholat Id pada bulan Syawal atau Dzulhijjah, sholawatan maulud pada Rabiul Awal pagi hari, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di Masjid Tegalsari. Di sebelah barat Masjid Tegalsari juga terdapat Sekolah Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah Ronggowarsito. Ronggowarsito sendiri adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunan, Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa. Pasalnya, sepeninggal Ronggowarsito belum ada sastrawan lain yang bisa menyamai atau mengunggulinya.
Sebelah barat sekolah terdapat pasar atau pusat oleh-oleh yang menyediakan beragam jenis oleh-oleh atau produk khas yang bisa dijadikan buah tangan atau kenang-kenangan untuk dibawa pulang sehabis ziarah makam. Di samping Masjid Tegalsari, terdapat sumur yang diyakini oleh masyarakat sekitar karena memiliki berbagai macam khasiat dan sumur tersebut tidak pernah kering sekalipun kemarau. Sekian dari video saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.